Tak terukur kasih Yesus. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan dirimu. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan dirimu. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami datang bersama saudara-saudara seiman kami Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu hari lepas hari Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu ada buat setiap umat-Mu ya Bapa. Kami percaya juga Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami datang Tuhan dengan penuh kerinduan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kalau di pagi hari yang ini Tuhan, kalau masih ada di perjalanan Tuhan, cepatkan langkah mereka Tuhan, agar mereka dapat beribadah bersama-sama di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami dan anak mereka dan seisi pastori Tuhan. Engkau berikan kesehatan selalu ya Bapa. Engkau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan ya Bapa. Kami juga berdoa di setiap mereka melayani dimanapun Tuhan, biarlah banyak berkat bagi banyak orang, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau juga tolong Tuhan di rumah-Mu ini Tuhan. Engkau lihat kursi-kursi begitu banyak, masih banyak yang kosong Tuhan. Engkau kirim Tuhan, kirim jiwa-jiwa yang baru ya Bapa, yang sudah lama tidak hadir juga Tuhan. Engkau tolong, Engkau kembalikan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pelayan-pelayan yang ambil bagian pada pagi hari ini Tuhan, baik pemain musik, WL singer Tuhan, kemudian baik koletan Tuhan. Satukan kami di dalam tali kasih-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan di dalam kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau bersemaya.
kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami melayani Engkau. Jemaat di tempat ini diberkati. Begitu juga kami yang melayani diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Kami serahkan semua ini dari awal, pertengahan, akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami alaskan doa kami yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sudah, saya jemput bangkit berdiri. Kita akan pujian. Mari semua memuji Tuhan. Haleluya. Yesus. Bye.
Di dalam percaya kami kepada Tuhan, walaupun kami menghadapi banyak masalah, tapi bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Keyakinan kami, iman kami memastikan bahwa apapun yang kami hadapi pasti ada pertolongan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terimalah pujian yang sudah kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara lagi bagi kami semua melalui hamba-Mu, dan urapi hamba-Mu, urapi kami semua, agar kebenaran firman Allah yang Engkau sudah taruhkan melalui hamba-Mu ini dapat tersampaikan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan, supaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Segala gangguan roh jahat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus saja yang berkarya di tengah-tengah kami, mendengarkan kebenaran firman Allah dan memeteraikan firman Allah itu di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Dengan pengucapan syukur kami sudah berdoa, dan kami terima dan sambut kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Saudara-saudara, kita akan kembali belajar kebenaran firman Allah pada kesempatan ini, dan kita akan melihat orang yang mengatakan kebenaran. Yang pertama, kita melihat bahwa orang tersebut harus menyatakan apa yang adil. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita kan mengatakan kebenaran. Kebenaran itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Kita sudah tahu apa itu kebenaran dan siapa itu kebenaran, sehingga kita mempunyai kesanggupan untuk bisa mengatakan kebenaran itu. Dan ketika kita mengatakan kebenaran, dan itu harus dengan adil, artinya sesuai dengan kebenaran itu. Jangan sampai saudara kebenaran itu kemudian dimanipulasi oleh karena keadaan, lalu kemudian itu keluar menjadi satu hal yang katakanlah kebohongan, karena situasi, mungkin karena keadaan yang dia pikir, sehingga saudara-saudara dasar dari kebenaran itu dilanggar. Tetapi kita akan melihat saudara apa yang dikatakan kebenaran firman Allah di dalam Amsal 12 ayatnya yang ke-17. Jadi orang yang mengatakan kebenaran harus menyatakan apa yang adil. Ya, di sini dikatakan demikian, siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil. Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah banyak mendengarkan kebenaran, dan kebenaran itu adalah sesuatu yang pasti, tidak bisa dirubah. Kebenaran yang sudah banyak kita dengar itu yang akan melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan percaya kita. Sebab kalau seandainya kebenaran itu kemudian kan di sini ada tipu daya, ada dusta, maka yang seharusnya Tuhan ingin menyatakan sesuatu yang lebih lagi, tetapi terhambat, terhalangi oleh karena dusta, oleh karena tipu daya. Dan kita tahu bahwa yang menjadi bapak segala orang berdusta siapa saudara? Iblis. Siapa yang suka tipu daya, tipu Hawa? Siapa? Iblis.
Nah ini saudara-saudara harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita, bahwa kalau ini kebenaran, kita harus nyatakan sesuai dengan kebenaran itu, adil. Jadi kalau firman Allah katakan A, jangan kita rubah. Oh ini harus B, ini harus C, nggak bisa. Ya, harus ada pendirian, harus ada ketetapan. Sebab ini kemudian saudara menjadi aturan di dalam percaya kita. Kita di dalam dunia ini ada aturan. Aturan-aturan yang dilakukan, kalau saya memperhatikan di dalam dunia ini, saudara, sebagian besar itu diambil dari firman Allah. Ya. Diadopsi dari kebenaran firman Allah, lalu kemudian diterapkan di dalam bangsa dan negara. Dan itulah sebabnya saudara, kita melihat bahwa kebenaran itu di atas segala-galanya. Landasan yang kuat yang menjadi motivasi kita, yang menjadi dasar kita untuk menjalani hidup kita ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga kita, kata firman Allah, kalau seandainya kita menambahkan segala sesuatu yang baik ini, tidak ada yang bisa membuat kita tersandung. Apa yang membuat kita tersandung? Kalau kebenaran yang sempurna yang sudah diajarkan oleh Allah, kita jalankan sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan atau keinginan Tuhan. Siapa yang mau menyandung kita? Siapa yang mau menghakimi kita? Siapa yang mau menuduh kita? Kebenaran itu akan membentengi kita, sehingga kita tidak akan pernah diambil kesempatan oleh kuasa kegelapan. Nah saudara, kita melihat, saudara, saya katakan tadi bahwa sebagian banyak dari peraturan di dalam bernegara itu juga diambil dari kebenaran. Mari kita melihat pertama nasihat Nabi Musa agar para hakim. Nah ini saudara, para hakim memutuskan setiap perkara dengan adil tanpa pandang bulu. Nah ini saudara, kita perhatikan ya. Kemudian kalau itu disalahgunakan oleh orang yang melaksanakan ini, nah ini berarti dia tidak berdasarkan firman. Demikian dengan perjalanan percaya kita, saudara ya. Kita membaca di dalam Ulangan pasalnya yang pertama, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu, demikian, berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Jadi ceritanya ini, saudara, Musa ini bukan tidak mampu untuk memimpin, mengadili masalah yang ada di bangsa Israel, tetapi karena sudah begitu banyak rakyat Israel, sehingga dikeluarkanlah satu ide ini untuk Musa memilih orang-orang yang dipenuhi dengan hikmat, yang dengan kebijaksanaan, kejujuran, dan mereka lah yang diangkat menjadi hakim. Ya, banyak kelompok-kelompok yang kemudian ada yang kelompok 100, mungkin ada yang 500, 1000. Jadi hakim inilah yang kemudian yang akan didatangi oleh orang-orang Israel yang mempunyai masalah, mereka sampaikan. Dan hakim yang ditunjuk ini harus memutuskan seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran.
Nah, di dalam ayatnya yang ke-17 kita lihat, dalam mengadili jangan pandang bulu. Nanti saudara bisa renungkan, bedakan pengadilan yang Tuhan izinkan, yang Tuhan adakan, dengan pengadilan yang ada di dunia ini. Nanti sebentar juga kita akan lihat itu. Baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah siapa yang punya, saudara? Allah. Pengadilan ini yang punya itu Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarkannya. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan nasihat dari Musa di sini, agar supaya hakim-hakim yang sudah dipilih menegakkan aturan seadil-adilnya, karena yang punya hak, yang punya pengadilan itu dikatakan adalah Allah. Nah, kalau Allah, saudara, siapa yang kira-kira bisa sokok Allah? Siapa yang bisa kasih masukan kepada Allah? Oh, harus begini Allah. Kira-kira seperti itu ya. Allah salah dia, padahal dia yang salah. Mana bisa? Allah sudah membuat satu peraturan, ketetapan, kebenaran yang harus dijalankan oleh manusia. Nah, kalau sekarang saudara pertanyaannya, kalau Allah yang punya pengadilan, kira-kira kita bisa sokok Allah tidak? Bisa tak? Oh Allah, ini kan demi kepentingan daging nih, ini mulut nih, perlu nih, tidak apa-apa bohong lah. Bisa nggak begitu, saudara? Bisa nggak? Kan nanti kalau saya tidak bohong nggak dapat makan, misalnya seperti itu. Tapi puji Tuhan sih di sini nggak ada seperti itu ya. Nggak ada yang banyak yang begitu, saudara. Karena demi makanan bohong nggak apa-apa. Nggak boleh, saudara ya. Karena yang menilai, yang memperhatikan, yang bahkan dikatakan yang punya pengadilan itu adalah Allah. Sehingga itu harus dijunjung tinggi. Keadilan itu harus dijunjung tinggi. Tidak boleh pandang bulu. Oh, karena dia kaya, menangkan perkaranya, nggak bisa. Demikian juga sebaliknya, karena dia miskin, menangkan perkaranya, nggak bisa. Kalau salah-salah, kalau benar-benar, itu kebenaran. Itu firman Allah yang diajarkan, yang diinginkan oleh Allah, dijalankan, diterapkan oleh semua orang yang mau percaya kepada dia dengan sungguh-sungguh. Kan ada juga yang nggak sungguh-sungguh. Tapi puji Tuhan, semua di sini sungguh-sungguh. Karena ini benar penting, saudara, dalam percaya kita. Kalau tidak, kita gampang tergoyahkan. Sekarang ada sekte atau Kristen progresif. Ada hal-hal yang mereka bilang bahwa tidak ada surga dan tidak ada neraka. Gitu. Dan Yesus itu kalau tidak salah bukan satu-satunya jalan. Sehingga mereka mengatakan orang yang berbuat baik juga walaupun tidak percaya kepada Yesus bisa selamat. Nah, kalau posisi kita tidak punya pendirian dalam firman Allah, gampang kita ikut mereka. Wah, benar juga ya. Gitu. Jadi kita harus punya pendirian dalam kebenaran firman Allah,
kebenaran itu sudah ada dalam hidup kita, terapkan itu dengan seadil-adilnya. Puji Tuhan. Lalu saudara-saudara, kita melihat apa yang dilakukan oleh Raja Salomo dalam memutuskan perkara. Hikmat Salomo dalam memberi keputusan ketika dua perempuan datang membawa anak yang masih hidup, sama-sama mengatakan bahwa anak yang masih hidup adalah anaknya. Kita membaca di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Jadi kita perlu hikmat dari Allah. Jangan saudara berkata, oh ini kan untuk Raja Salomo, tetapi untuk memutuskan segala sesuatu itu juga bisa berada di kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, mata pencarian kita. Keputusan yang adil ini sangatlah penting. Dan yang dinilai oleh rakyat Israel adalah karena hikmat Allah ada pada Salomo, sehingga kemampuan yang dia dapat lakukan itu bukan kemampuan dia, tetapi adalah kemampuan daripada Allah, hikmat yang dari Allah. Bukankah pada waktu dia berdoa, setelah dia mempersembahkan korban yang begitu besar di hadapan Tuhan, sehingga dia mendapatkan satu penglihatan melalui mimpi, dan dia ditawarkan oleh Allah, Salomo, apa yang engkau inginkan? Dan dia berkata, berikan aku hikmat untuk dapat memberikan keputusan kepada rakyat Israel. Tuhan berikan, dan firman Allah berkata, bukan hanya ini yang aku berikan kepadamu, aku akan juga memberikan kedudukan, kekayaan, dan lain sebagainya. Padahal yang diminta Salomo itu cuma berikan hikmat. Jadi dengan kata lain saudara, Tuhan tahu kebutuhan kita. Iya kan? Tidak usah pakai cara-cara dunia yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pakai cara Tuhan saja, pasti sukses. Dan itu yang kita lihat dalam perjalanan Salomo. Hikmat Allah itu penting menjadi bagian kita. Apa itu hikmat Allah? Kebenaran, firman, yang juga bisa berbicara tentang roh Allah, yang menjadi hikmat bagi manusia. Hikmat itulah yang menjadi bagian kita, yang Tuhan ingin tanamkan, Tuhan ingin berikan supaya penuh di dalam kehidupan kita. Roh Allah itu perlu, saudara ya. Nanti beberapa minggu yang akan datang kita akan mengadakan doa 10 malam. Dan saya suka perhatikan jemaat yang ada di GPDI pada umumnya sangat konsen sekali dengan doa-doa seperti itu. Seringkali lebih banyak yang datang doa daripada ibadah. Karena kita kan 2 kali ya, jadi digabung, jadi banyak juga yang datang, saudara. Jadi datanglah nanti ya, kalau sudah ada doa-doa 10 malam. Ada haleluya? Ya, ada yang enggak buka mulut berarti mereka tanda tanya gitu ya. Datang apa enggak ya? Tuhan tolong supaya kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Nah, itu adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo, dan kita melihat saudara bahwa Allah akan mengadili semua orang. Jadi tidak ada yang terkecuali. Apakah dia orang percaya atau orang yang tidak percaya, itu semua akan diadili oleh Allah.
Apakah orang itu menjalankan kebenaran dengan seadil-adilnya atau tidak, itu semua akan diadili oleh Allah. Nah, kita membaca di dalam Pengkhotbah 3 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Ini apa yang dialami oleh Raja Salomo. Pengkhotbah ini kan ditulis oleh Salomo. Jadi dia melihat bahwa di tempat pengadilan justru di situ tidak ada keadilan. Ya. Coba yang 16 dulu tadi. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Nah, ini berbicara tentang pengadilan di dalam dunia. Pengadilan yang dijalankan, yang dilakukan oleh manusia. Sehingga manusia dia bisa memilih, dia bisa membelokkan fakta yang ada. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Itulah yang terjadi. Emang baru sekarang terjadi? Itu sejak zaman Salomo sudah pernah terjadi. Kan dilihat nih, ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di bumi ini. Di pengadilan justru terjadi ketidakadilan. Nah, jangan sampai di kehidupan kita terjadi, ya. Karena kita sendiri kan ada pengadilan sendiri kita dengan menjalankan hidup ini kan sebenarnya kita diadili juga. Kalau itu salah, kita diadili. Salah, ditegur kita. Diri kita sendiri yang negur, salah. Roh yang ada dalam hidup kita. Tapi kalau kita jalankan terus, ya udah, berarti kita di pengadilan itu kita tidak ada keadilan. Gitu. Ayat yang ke-17. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Kalau di terjemahan lama, kalau tidak salah itu dikatakan baik orang benar dan orang yang tidak benar, semuanya akan diadili. Jadi kalau misalnya kita menganggap kita di dalam dunia ini bisa terlepas, tidak apa-apa. Tetapi kalau pengadilan Allah kita tidak bisa terlepas. Kalau Tuhan yang berkarya, kalau Tuhan yang mau mengadili, saudara mau lari kemana? Kita mau lari kemana? Mau berargumentasi apa dengan Allah? Dia sudah kasih peraturan, gitu. Ya, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Saudara-saudara, kita jalankan apa yang menjadi aturan Tuhan dalam hidup kita. Kebenaran kita jalankan dengan seadil-adilnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita ini dinilai oleh Tuhan juga, loh saudara. Kita ini seperti berada, langkah hidup kita, perjalanan kita seperti diadili dan ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Kalau sudah waktunya Tuhan, saudara, untuk mengadili kita kalau kita salah, lalu tidak mau bertobat, nggak tahu apa yang akan terjadi. Hanya Tuhan yang bisa melihat hal-hal seperti itu. Jadi itu adalah merupakan sesuatu yang perlu kita pelajari, dan kita semua bisa mendapatkan kekuatan dan kemampuan bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Karena berserah penuh, sungguh-sungguh kepada Tuhan itu juga dinilai oleh Tuhan. Menjalankan firman-Nya walaupun masih mungkin ya
masih ngekor-ngekor yang salah, tetapi kita berusaha dan Tuhan nilai usaha kita itu. Sehingga pada waktunya Tuhan akan lepaskan yang salah-salah ini dan kita akan betul-betul berjalan lurus sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, ini kan kebenaran saudara, bahwa karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Orang yang sudah berusaha dengan begitu sekuat tenaga, tetapi hasilnya bukan plus tapi minus seringkali. Nah, ini karena kalau misalnya dia sungguh-sungguh kepada Tuhan, menjalankan kebenaran dengan seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka saudara, kalau misalnya orang yang percaya dengan sungguh-sungguh ini, dia mengalami kesulitan mungkin, ini mungkin adalah ujian buat dia. Tetapi kalau seandainya dia menjalankan aktivitasnya salah, lalu kemudian tidak mau dinasehati, tidak mau ditegur, karena firman Allah itu sebagai teguran juga kan. Sudah belajar firman, tetapi kemudian itu tetap kita jalankan yang salah. Nah, ada juga waktunya saudara, kan Tuhan punya waktu. Jadi semua orang akan diadili oleh Tuhan. Menyinggung soal pengadilan Allah, ini sebenarnya ini secara hurufiah ditujukan kepada anak-anak muda. Tetapi pun saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa kenapa digambarkan atau diambil anak muda, karena anak muda itu adalah orang-orang yang bebas, ya, orang-orang yang mau melakukan apa saja, apa yang dia inginkan dia lakukan. Bahkan kalau kita di Indonesia itu sampai kalau dia masih muda lalu belum menikah, itu kontrol orang tua itu masih bisa kelihatan. Tapi kalau di luar negeri, umur 17 tahun atau 16 tahun sudah bebas dia. Apa saja, orang tua tidak bisa lagi kontrol. Itu kalau tidak salah sudah menjadi undang-undang di beberapa negara. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Allah digambarkan tentang anak-anak muda. Kita kan, saudara pernah dengar gak? Udah tua tapi jiwa muda. Betul ya saudara ya? Kan selalu, kenapa digambarkan? Karena saya melihat bahwa pengalaman yang kita lihat, orang muda itu seringkali juga susah diatur. Betul nggak yang muda-muda? Coba dinasehati. Kalau dia pergaulannya di luar sana, dinasehati sama orang tua, mama atau papa kolot, betul nggak? Lihat zaman dong. Nah ini saudara-saudara, kita harus hati-hati anak-anak muda nih. Ini senyum-senyum nih anak-anak muda, jangan-jangan jalankan aktivitas yang salah. Lihat kebenaran firman Allah. Apa yang sebenarnya menjadi penguat di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat di dalam Pengkhotbah 11 ayat 9. Dikatakan demikian, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Betul ya anak-anak muda ya. Tapi jangankan anak muda, kakek nenek juga masih seperti itu kan. Makanya saudara,
tadi digambarkan bahwa anak muda, tetapi sebenarnya ini menunjuk untuk semua sebenarnya. Jadi bukan hanya untuk anak muda ini. Karena siapa yang tak mau bersuka-suka? Semua mau. Tuh, umur berapa Ciminca? 67. Tuh 67 tuh. Jiwanya masih muda. Dan turutilah keinginan hatimu dalam pandangan matamu. Makanya saya katakan tadi, kenapa anak muda itu susah dinasehatin? Karena hatinya ini kalau sudah terikat dengan sesuatu, dengan keinginannya, udah susah setengah mati loh saudara. Nanti di depan orang tua dia berkata, ya nanti pikir, ya nanti lakukan. Setelah di luar nggak bisa. Emang orang tua ikutin anak itu terus? Kadang enggak. Di pergaulan, di sekolah, hei anak muda, ini perlu buat saudara dengar. Kalau saudara dengar kebenaran ini dan saudara lakukan, sukses menanti Anda. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Nah. Jadi kalau kita lihat saudara bahwa apa yang dijalankan, aktivitas yang dijalankan, Allah itu tidak kekang, tidak ikat kita kok. Ada hak bebas yang Tuhan berikan. Mau jalan silakan, tetapi kan ada aturan firman Allah yang sudah dia tahu beritahukan. Nih aturannya begini nih, hei anak-anakku, hei orang percaya kepadaku, ini aturannya ada nih. Tetapi kalau seandainya kita mau membelokkan aturan itu, kira-kira Tuhan itu mau tahan kita enggak? Dia bisa tahan kita. Tetapi kemudian saudara, kalau kita nggak mau ditahan, dia tahan kita kan melalui peringatannya. Diingatkan firman Tuhan ini berkata jangan. Tapi kalau kita nggak mau dengar firman Tuhan, emang Tuhan mau ikat kita? Kecuali saudara kalau memang udah keterlaluan misalnya, ya udah kayak Tuhan ketok. Udah kelewatan, udah nggak mau di. Kalau itu pun Tuhan masih sayang. Tak ada kan yang sudah dibiarkan, jalanin aja keinginannya. Tetapi hal-hal seperti itu menjadi contoh buruk buat yang lain, dan itu harus diperhatikan. Nah, kita melihat saudara, kita bisa bertahan, dan apa yang buat kita bisa bertahan, khusus buat anak-anak muda dan kita semua sebenarnya ya. Mazmur 119 ayatnya yang ke-9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Apa? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Tidak ada yang lain. Gak ada argumentasi yang lain. Oh ini kan karena tempatnya. Oh ini kan karena bergaul dengan si ini si itu. Gak ada. Gak ada alasan seperti itu. Saudara bisa kuat, bisa berkelakuan, dijaga menjadi tetap bersih. Itu hanya bisa dijaga dengan sesuai firman Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara. Nah itulah sebabnya saudara, buat kita misalnya orang-orang tua, kenapa kita diberikan tugas untuk memperhatikan anak-anak, dan kenapa kita harus mendoakan anak-anak supaya mereka tetap, dan itu kan sudah diberikan contoh.
melalui Ayub. Ayub memang pada zaman itu dia berkata setiap saat ketika anak-anaknya mereka berpesta pora, dia mempersembahkan korban di hadapan Tuhan dan menguduskan anak-anak ini. Jangan-jangan mereka sudah melakukan pelanggaran, melanggar titah Tuhan. Nah, ini adalah merupakan tugas kita orang tua, mendoakan anak. Kalau dulu kan memberikan korban di hadapan Tuhan, dan korban itu kemudian baunya harum apa enggak nih? Sungguh-sungguh enggak ini yang memberikan korban? Kalau sungguh-sungguh itu pasti didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti menilik kerinduan kita semua, sehingga kehidupan keluarga besar kita akan melihat satu keluarga yang dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Bukankah Raja Daud pernah berkata, sejak aku muda sampai aku menjadi tua, tidak ada seorang pun yang aku lihat orang yang percaya kepada Tuhan meminta-minta. Artinya susah, karena dijamin oleh Allah. Saudara, yang menjamin kita adalah Allah dalam perjalanan hidup kita. Jadi kebenaran itu harus kita tegakkan dan jalankan sesuai dengan kebenaran itu seadil-adilnya. Ada haleluya, saudara? Puji Tuhan. Kita lihat lagi, saudara, Tuhan ternyata maha tinggi dalam keadilannya. Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Yesaya 5 ayat 16 dikatakan, tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Jadi kalau berbicara kudus, gak ada kotoran di situ, ya. Makanya saya selalu tekankan, tidak ada argumentasi yang lain untuk menentang kebenaran firman Allah. Kalau firman Allah katakan ya, itu pasti ya. Kalau tidak, tidak. Tidak ada alasan yang lain. Sebab dia adalah Allah yang kudus. Ya. Nah, kita masuk dalam perjanjian baru, saudara, bahwa Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman untuk menunjukkan keadilannya. Jadi bukan hanya di dalam perjanjian lama berbicara tentang keadilan itu harus dilakukan, tetapi justru Yesuslah yang menjadi perantara perdamaian. Berarti kan terjadi ketidakadilan antara manusia kepada Allah, sehingga Allah kemudian seolah-olah membiarkan manusia itu menjalankan aktivitasnya yang salah itu sesuai dengan keinginannya. Dia biarkan. Tetapi kemudian ada waktunya Tuhan memperhatikan. Nah, kita melihat di dalam Roma 3 ayat 25 dan 26. Yang dimana ini berhubungan dengan perjamuan Tuhan, ya. Dikatakan demikian, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi seolah-olah manusia yang berdosa ini sudah dibiarkan, tetapi karena kasihnya, karena dia tidak mau manusia ini selalu berbuat dosa. Nah, Allah kan, saudara, adalah Allah yang maha kudus. Saya tadi katakan, dan Allah yang maha kudus itu tidak bisa dihampiri atau tidak bisa mendekati orang yang berdosa, sebab dia kudus. Dia tidak mau mencampur baur dengan yang namanya dosa.
manusia, dilahirkan oleh manusia, dan dia bisa merasakan apa itu penderitaan, apa itu sakit, apa itu bisa tidur, atau dia bisa stres. Itu bisa dialami oleh Yesus, saudara, sebagai manusia. Nah, dialah yang dikirim oleh Allah. Supaya apa? Yesus yang seharusnya dia juga adalah Allah, karena dia adalah manusia yang juga 100% manusia, dan penderitaannya itu dia rasakan, saudara. Kalau Allah mana bisa dia rasa penderitaan? Allah itu adalah roh. Tetapi dia berikan anaknya yang tunggal ini supaya dosa-dosa manusia itu ditimpakan kepadanya. Kesalahan-kesalahan manusia ditimpakan kepadanya. Dan saudara, banyak orang yang mungkin sulit untuk memahami penderitaan Yesus ini, sehingga sangat sulit untuk mendalami atau memahami Yesus sudah menderita. Tetapi manusia begitu gampangnya menjalankan apa yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Betul nggak, saudara? Saya sendiri seringkali merasakan hal itu. Kok Tuhan, Engkau terlalu baik. Tetapi kenapa saya menjalankan hal yang salah? Padahal kalau kita melihat awal dia diberikan, dikaruniakan Allah untuk datang di dalam dunia ini. Tujuannya adalah untuk menebus dosa-dosa manusia, kesalahan kita. Kalau dulu kita belum percaya, suka bohong, nah itu juga ditebus oleh Tuhan, supaya jangan suka bohong, suka fitnah, suka marah kepada orang lain, suka benci. Semuanya itu ditanggung oleh Yesus. Supaya apa, saudara? Supaya kita ini menjadi sama seperti Kristus. Dia kan menderita itu, dia menanggung penderitaan itu supaya apa, saudara? Supaya kalau seandainya kita teraniaya oleh perkataan orang lain, disakiti oleh orang lain, kita ingat Yesus itu sudah nanggung tuh. Dia sudah terima itu semua, sehingga kita tidak bisa membalas orang yang menjahati kita. Makanya ada ayat yang mengatakan, jangan engkau menghakimi. Karena kalau engkau menghakimi, engkau juga akan dihakimi. Siapa di sini yang sudah tidak punya salah, sudah tidak ada dosanya, sehingga berani menunjuk orang lain salah. Siapa kira-kira? Kita, makanya saudara, kenapa kita diajar supaya tidak bisa menghakimi, jangan menghakimi, supaya kehidupan kita benar-benar sejalan dengan keinginan Tuhan. Karena yang punya hak untuk menghakimi, untuk mengadili, untuk memberikan ganjaran, itu bukan kita, tetapi Tuhan. Berilah kesempatan, kan dikatakan di dalam pengkhotbah tadi, ada waktunya. Tetapi seringkali kan kita mau lebih hebat dari Tuhan, betul tak? Mau menghukum orang lain. Tapi puji Tuhan sih di sini nggak ada. Atau ada? Kita kan sering, kalau seandainya kita mau menghukum orang lain karena kesalahannya misalnya, kita sudah melebihi haknya Tuhan. Betul atau betul, saudara? Kita sudah melangkahi apa yang menjadi haknya Tuhan. Ada haleluya, saudara. Yesus sudah datang untuk menebus dosa-dosa kita. Dia berkorban untuk kita. Itu cukup
untuk membuat kita mengerti, memahami, untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat yang ke-26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya. Allah itu adil. Ya, Dia tidak mau membiarkan orang yang sudah salah. Makanya saudara, selalu ada teguran, ada nasihat yang Tuhan berikan, tergantung penerimaan kita. Ada kan saudara sungkan memberikan teguran karena melihat orang. Nah itu seringkali saudara udah salah, gak dinasehati, gak ditegur, dia terbiar gitu. Puji Tuhan. Tapi kita bersyukur kalau ada misalnya orang yang datang lalu menasehati kita, mengingatkan kita, menegur kita. Amin. Sebab coba bayangkan kalau orang mau negur kita, lalu kemudian udah sungkan, udah gak berani. Karena seringkali kan orang udah nasehati, tetap aja dia jalankan, padahal itu salah. Karena dia sudah menganggap bahwa itu adalah benar menurut dia. Puji Tuhan. Keadilannya pada masa maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Amin saudara. Jadi bukan kita yang membenarkan orang lain, bukan kita yang membenarkan diri sendiri, tetapi percaya kita kepada Tuhan. Yesus yang membenarkan kita. Kita berjalan sesuai dengan kebenarannya, dengan seadil-adilnya, dan Tuhan menilai. Biar Tuhan, orang lain silakan menuduh kita kalau dia kasihan, kalau dia percaya, itu tidak boleh. Tapi kalau orang yang tidak percaya, ya memang sifat itu pasti ada kepada mereka. Dan itu adalah firman. Tetapi kita jalankan kebenaran firman Allah sesuai dengan keinginan Tuhan, seadil-adilnya. Percayalah saudara, karena kita menjalankan apa yang benar, Tuhan akan membela kita. Tidak usah kita berharap nanti manusia bela kita. Berharaplah kepada Tuhan, karena kita menjalankan kebenaran itu. Nanti Tuhan yang bela. Kalau Tuhan yang bela saudara, mau siapapun tidak akan mampu menghadapi kita. Makanya kan ada ayat yang mengatakan, kalau Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Siapa yang berani melawan Allah? Dan kita bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kita. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia akan tetap mengingatkan kita. Kalau kita mungkin masih ada kekurangan, kelemahan, tetapi ingat, berusahalah untuk menjalani kebenaran firman Allah. Nanti Tuhan akan menilai kita. Dan pada waktunya saudara, sebagaimana ada firman Allah mengatakan, kalau Tuhan mengangkat orang, kalau Tuhan memulihkan Sion. Sion itu berbicara tentang orang percaya. Maka kita akan merasakan sesuatu yang terheran-heran. Waduh, berkat melimpah, sukacita, damai sejahtera. Kita akan sendiri merasa heran. Padahal kan kita merasa bahwa saya ingin banyak kekurangan. Tetapi karena kita berusaha menjalankan kebenaran firman Allah, maka Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Dan pemulihan itu bisa terjadi kalau itu ada kerinduan dalam hidup kita, sehingga kita dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati.
Mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita naikkan pujian belum pernah ada kasih di dunia. Belum pernah ada kasih di dunia, selalu menerima dirimu apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Saya mengundang pelayan-pelayan perjamuan datang di depan. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Haleluya. Selalu meluapkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih meteraikan firman-Mu di dalam hati kami ya Tuhan. Berikan kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan apa yang menjadi keinginan hati-Mu, agar supaya kami boleh merasakan, menikmati kasih yang sempurna, kuasa yang sempurna itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami ingin menikmati berkat-berkat yang melimpah, baik secara materi, secara jasmani, teristimewa perkara rohani yang menjadi semangat, menjadi kekuatan, menjadi motivasi kami dalam pelayanan dan pengiringan kami kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan akan nyatakan itu dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Pada saat ini kembali kami akan menikmati perjamuan Tuhan. Bapa, sebelum kami menikmati perjamuan ini, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati roti dan air anggur ini ya Tuhan. Agar ketika kami menikmati, kami benar-benar menikmati tubuh dan darah-Mu yang Engkau sudah korbankan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Dan kami mempunyai keyakinan perjamuan ini adalah kekuatan, perjamuan ini adalah semangat, perjamuan ini sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, melakukan mujizat dalam kehidupan kami, sehingga yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang bermasalah mendapatkan jalan keluar yang terbaik, yang berkekurangan mendapatkan kecukupan dari Tuhan. Dan biarlah Engkau lakukan itu dalam setiap kehidupan kami.
Itulah sebabnya Tuhan, sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk menerima perjamuan ini, supaya di dalamnya kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan pengucapan syukur kami sudah berdoa dan kami sambut perjamuan ini. Haleluya. Silakan duduk. Bapak terima kasih, kasih-Mu sudah menjangkau kehidupan kami yang seharusnya kami binasa, seharusnya kami menderita, tetapi Engkau yang menggantikan semuanya itu. Engkau sudah mengorbankan diri-Mu untuk menebus segala dosa-dosa kami, sehingga sorga menjadi bahagian kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Teruslah Engkau berkarya dalam hidup kami, supaya kami lebih mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, layakkan kami untuk menerima perjamuan ini. Haleluya. Kita mengangkat roti dan kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku." Dengan iman, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Haleluya. Kita mengangkat cawan minuman dan kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan iman, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. bagaimana kami harus hidup di hadapan-Mu. Setiap saat pada saat kami mendengar firman-Mu, kembali kami belajar tentang kehendak-Mu, sehingga kami bertambah dan bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Teguhkan kami dengan kebenaran-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang kami sudah nikmati bersama pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya kalau kami menikmati makan dan minum dengan iman, maka mujizat Allah dapat terjadi. Yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan
dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu juga yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan pakai, Tuhan urapi dia, jadikan dia berkat-Mu, kekuatan, kesehatan Tuhan juga karuniakan kepadanya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa, kami menerima firman-Mu, kami menikmati tubuh dan darah-Mu dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih, serta kami sudah alaskan doa kami. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Mari kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita. Selamat berlibur untuk saudara-saudara sekalian. Jangan lupa kalau mau pergi berlibur juga berdoa dulu, ya, karena jalanannya ramai, jalanannya macet. Kita nyanyikan doa Yabes. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan lagi ke dalam tangan Tuhan semua aktivitas kami Bapa di sorga, segala sesuatu semuanya seizin Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menjalankan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, kami pasti disertai, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berdoa juga buat saudara-saudara kami, keluarga jemaat yang tidak bersama dengan kami. Kalau mereka dalam keadaan sakit apapun yang mereka alami, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Engkau nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh mengalami lawatan Tuhan, dan di dalamnya Engkau ditinggikan, dimuliakan. Kami juga tetap berdoa buat bangsa, negara, pemerintah yang ada di Indonesia. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, berkati, pulihkan, bahkan selamatkan bangsa kami ini ya Tuhan. Biar kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami ini. Pemerintah diberi hikmat kebijaksanaan agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Bahkan keselanjutan dari kepemerintahan yang akan datang, biar kiranya juga Tuhan tolong dan Tuhan menyertai. Biar semuanya boleh berjalan dengan baik, mulai dari nanti pelantikan pada bulan Oktober sampai kepada kepemerintahan yang akan menjalankan pemerintah yang ada di Indonesia ini, pemerintahan yang baru. Tuhan terus berkarya, Tuhan terus memberikan kekuatan, hikmat-Mu agar mereka dapat menjalankan tugas mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan buat kami sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada, diberikan kebebasan untuk beribadah, untuk melakukan aktivitas rohani kami. Karena itu yang terpenting dalam ibadah kami, dalam pengiringan kami, dalam percaya kami kepada Tuhan. Dan di dalamnya Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali pulang serta dalam perjalanan kami. Jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita semua, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Dengan perucapan syukur, kami sudah terima berkat-berkat rohani dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.